Annyeong. Sudah online. Oke, sip. Annyeonghaseyo, Cinggudel. Salam kenal ya semua. Ini pertama kalinya Drakor Class mengudara di IG Live. Jadi, Drakor Class itu apa sih? Drakor Class ini adalah sebuah komunitas yang baru. Kita baru ya, belum ada 1 tahun. Namun sebenarnya beberapa anggota kita dari Drakor Class sudah saling mengenal sebelum adanya Drakor Class ini. Nah, apa dan siapa sih sebenarnya Drakor Class ini? Gimana ceritanya kok bisa ngumpul dan terus kita bikin blog bareng? Yuk, langsung aja kita undang ya, kita ngobrol dengan salah satu penggagas dari Drakor Class, Kak Risna, atau yang nama penanya kita kenal dengan Rin. Oke, kita hubungi Kak Risna. Kak Risna, apakah sudah bisa bergabung? Hai, annyeong, Titu. Annyeong. Annyeong. Kedengaran ya suaraku? Bisa ya? Good. Bagus. Bagus, oke. Nice, oke. Apa kabar, Kak? Lupa nih, sampai lupa nanya kabar. Baik, baik. Baik, asik. Sehat-sehat ya, Kak ya. Ini Kak Arifah di mana sih domisilinya? Masih di Chiang Mai, masih di Thailand. Masih di Hai. Mm-mm. Nice. Oke, Kak. Kak, cerita dong, Kak. Ini apa sih sejarahnya, asal muasalnya Drakor Class ini? Ceritanya gimana? Silakan, Ceritanya Kak. mau mulai dari mana? Dari awal aku masuk dari Abi. Oh. Satu, Kak. Satu. Ceritanya mulai dari eh dulu tuh aku kan punya blog dari dulu ya. Dari dulu tuh tahun 2000. Terus ngeblog bareng sama si Joe. Kenal kan? Sama Joe Yohanes. Pada pemirsa, Jo adalah gitu dah. Iya, Joe itu suamiku. Ya, jadi kami ngeblok bareng. Udah lama. Terus belakangan udah pas punya anak berhenti. Akunya berhenti ngeblok. Cuman dia doang yang ngeblok. Terus dia bilang sama aku, ayo dong nulis lagi. Itu kan blog bareng, bukan blog aku doang, katanya gitu. Terus aku pikir-pikir, nulis apa ya gitu. Kalau udah lama berhenti tuh kan susah ya mau mulai lagi ya. Terus aku ketemu lah sama satu komunitas komunitas menulis perempuan, dulu namanya One Day One Post, alias satu tulisan satu hari. Tapi iya tuntutannya aku pikir, nulis tiap hari, gila aja ya, nggak mungkin lah gitu kan, mau nulis apa gue gitu kan. Terus Jadi harus satu tulisan gitu ya, Kak? itu nama komunitasnya begitu, tapi tuntutannya waktu itu cuman seminggu satu lah gitu. Seminggu satu kan ya gampang lah ya, masa sih nggak ada yang mau ditulis gitu kan. Terus udah ikut itu tahun 2018. Terus tahun 2019 ganti namanya jadi Klip, kelas literasi ibu kelas literasi ibu profesional. Jadi itu kayak aku juga baru tahu ada namanya komunitas ibu profesional. Terus mereka tuh bikin kayak kelas buat perempuan, nggak harus ibu-ibu ya, tapi perempuan, untuk belajar konsisten menulis. Intinya sih konsisten menulis. Jadi fokusnya menulis ya, Kak? ya, fokusnya menulis. Lo mau tulis apa aja boleh, nggak dibatesin. Kayak intinya sih biar kita tuh menulis gitu kan ya. Ngeblog itu kan nulis juga ya. Jadi ya udah apa namanya? Aku pikir satu tulisan seminggu bisa lah. Terus waktu jadi Klip tahun 2019, tuntutannya naik dong. Jadinya sebulan minimal 10 tulisan. Oke. Itu. Nah, minimum tulisan, oke. ya, masih bisa lah ya, seminggu berarti 2 atau 3 tulisan gitu kan. Udah nih, terus di situ kan udah mulai kenal-kenal juga kan sama yang lain-lain yang nulis-nulis di Klip juga kan. Mereka tuh sebenarnya blogger juga, tapi juga content writer juga. Terus ya udah ya banyak lah kenal dengan orang-orang baru gitu ya. Terus kadang-kadang kita ngobrol-ngobrol,
nulis apa ya gitu. Yang namanya kan kejar setoran kan, suka bingung juga nulis apa ya gitu. Terus mulailah ada, Yes ya Mbak. ya terus mulai mulai ada yang aku baca nge-review drakor gitu kan. Aku tuh baru mulai nonton drakor juga kan baru sekitar tahun 2018 juga kayaknya mulainya. 2018 berarti ya Kak, 3 tahun yang Mm-mm. lalu ya. Tapi kan dulu kan nonton nonton doang, mana kepikiran nulis nulis kan. Soalnya ya dari dulu juga nonton kan, segala juga ditonton kan. Terus ya udah nih ngelihat ternyata bisa ditulis juga ya reviewnya gitu ya. Ya juga ya daripada gue bingung mau nulis apa gitu kan. Udah nih, terus kan yang lain kan juga kadang-kadang baca tulisanku, aku juga baca tulisan mereka. Terus jadi suka ngobrolin tuh. Oh iya, ini grupnya tuh ada di Facebook, eh, grup kelas literasi ibu profesional, kelas literasi ibu profesional itu ceritanya ada di Facebook sebenarnya. Dia tuh terima member cuman Januari sampai Maret. Jadi kita diseleksi, kalau kita nggak konsisten, out. Tahun ada penerimaan baru ya, gitu ya. Iya, tiap tahun ada penerimaan baru. Tapi cuman Januari sampai Maret. Kalau kita nggak konsisten, nggak bisa nulis 10 tulisan per bulan, out. Nah, ya kan nggak konsisten ngapain ya nggak? Jadi ya udah, pas pas ini ceritanya masih 2019 sebenarnya ya. Kita ya beberapa adalah yang berusaha kejar-kejaran. Karena gini, kalau kita dapat 10 tulisan per bulan, kita juga masuk ke grup WA buat ngobrol, buat berbagi ide lah, nyari-nyari ide gitu. Nah, di grup WA itulah kadang-kadang obrolan banyak yang roaming-roaming gitulah seputar drakor kan. Ya gitu Terus deh. Tapi pada waktu ngobrolin 2019 Nah, 2019 masih kayak iya masih baru kenal kan, kita masih ya gitu deh. Nah, terus udahlah, singkat cerita sampai 2020 kan beberapa ada yang eh, nggak nggak lanjut sampai akhir tahun di 2019 ya, karena kan ya, namanya kita kan punya kesibukan ya, menulis 10 itu kadang-kadang juga susah ya, apalagi kalau nggak tahu menulis apa. Nah 2020 nih kan mulai lagi nih. Nah sekarang ya. akunya juga udah mulai bisa gitu loh, nulis hampir tiap hari gitu, kayak apa aja ditulisin lah sehari-hari, cerita anak, cerita pengalaman sehari-hari gitu, nulis aja setiap hari gitu. Terus salah satunya nulis drakor juga tetep. Nah, Oh, karena situ sudah semakin terlatih nulis ya. iya kan udah dilatih, masa nggak terlatih juga, terlatih dong. Nah, udah kan disitulah tahun 2020 inilah baru ketemu dengan lebih banyak lagi orang yang nulis drakor. Hmm. Terus kita jadi mulai semakin apa namanya, eh, ya lu nonton drakor kan, kalau kita ketemu itu kayak gitu. Kayak nggak bisa berhenti gitu loh, ada aja. Kehaluan ya, kehaluan katanya. Nggak halu doang loh, ngebahas plot, ngebahas ini tuh harusnya nggak kayak gitu, ngebahas prediksi, ngebahas ya kadang-kadang spoiler dikit gitu-gitu. Jadi ya buat yang nonton rame, buat yang nggak nonton kan ya nggak ngerti Nggak kan, nyambung. Ya nggak benar, nyambung. benar. Terus kan kita jadinya mulai kayak dorong-dorongan, ayo bikin grup sendiri aja yuk, bikin grup sendiri gitu kan. Ya biasalah, semua nunggu-nunggu gitu, ayo dong gitu kan. Akhirnya udahlah, ngebuat grup WA susahnya apa sih gitu kan, tinggal pencet kan. Ya udah aku pikir ya udah aku create, aku bilang nih siapa yang mau join gitu kan. Banyak loh yang join. Kaget gua. Ya, rame ya yang suka drakor ya. Iya sampai belasan ya, maksud aku Nah, eh rame yang suka nulis dan suka drakor kan gitu. ah, eh, jadi maksud aku kan tadinya apaan sih, pasti orang-orang ngapain sih lo nulis drakor gitu kan, ternyata banyak gitu. Terus jadi kan kenalan nih sama yang sama-sama suka nulis dan sama-sama suka nonton drakor. Terus kan udah kenalan-kenalan, kita jadi mulai, aku mikir ngapain ya kita ya, yuk kita nge-review film bareng yuk gitu kan. Tadinya kalau film kan cuma 2 jam ya, gampang lah gitu. Gampang, ya gampang dibandingkan sinetron dibandingkan drakor 16 episode. Ya udah, jadi kita Katanya nge-review satu movie
Terus kita masing-masing nulis. Tapi filmnya film Korea juga gitulah. Udah nih, terus kan kok kalau cuman film kayaknya nggak seru ya gitu. Terus mulailah ada ide-ide bermunculan. Kita nulis blog yuk gitu kan. Waktu itu aku mikir, blog? Menulis apa di blog gitu kan? Blog sendiri aja nggak keurus. Terus kan kayak, emang mau nulis drakor tiap hari gitu kan? Kayaknya nggak mungkin banget deh gitu kan. Ya udah. Yang nulis bosen, yang baca bosen. Makanya kan terus udah gitu aku kepikiran, emang kalau menulis blog, menulis apa gitu kan, terus muncullah ide-ide, ada banyak lagi yang bisa ditulis. Akhirnya aku kepikiran, ayo kita bikin nulis bareng. Jadi gini, aku tuh nulis punya kelemahan, kalau ditentukan topik, aku tuh malah nggak bisa. Kayak, ya banyak yang gitu. Kayak, apaan sih ini kalau ada topiknya, gue jawabannya cuma satu baris gitu. Gimana gue mau nulis jadi satu tulisan gitu kan. Bisa kayak ditanya, kenapa lu suka drakor? Aduh ya gue suka aja gitu kan. Gimana gue suka aja gitu misalnya. Tapi sebenarnya setelah dipikir-pikir, enggak loh, bisa di kita belajar merangkai kata-kata yang lebih struktur gitu loh, lebih jelas gitu, bahwa alasan gue tuh ini nggak cuman satu kalimat doang gitu loh jawabannya gitu. Jadi kita tuh sama-sama belajar menuliskan apa yang pengen kita sampaikan gitu loh. Yaudah akhirnya ayo itu rembukan kan di grup, nyari ayo kita bikin topik 30 topik, aku bilang gitu. Terus tadinya gini, ayo berani nggak nulis 30 topik, satu topik per hari gitu. Semuanya langsung wah, mana mungkin setiap hari nulisin drakor. Itu satu topik sehari, jadi ceritanya sebulan putus gitu ya? Tadinya gue pikir kan gimana banget gitu kan namanya juga nantangin kan. Terus akhirnya, tapi udah ayolah kita kumpulin dulu topiknya. Ketemulah 30 topik kan. Topiknya tuh mulai dari kenapa nonton drakor, sampai kayak lu suka jadi drakor apa. Terus kayak, terus kan gini, ada yang join itu bilangnya aku tuh lebih banyak K-pop daripada drakor gitu kan. Ya kan itu kan ya turunannya lah ya, karena beberapa orang K-pop aktor idol kan akhirnya jadi main film, main drama juga. Terus ya gitulah, mereka itu kan pekerja seni ya. Ya udah akhirnya oke lah, kita yang nggak kenal K-pop, ayo kita kenalan gitu. Jadi kita bikin topiknya tuh ada bagian drakor, bagian K-pop, bagian variety show. Terus berarti nggak cuma drakor lah ya kak, intinya segala yang bisa dibilang Korean, budaya Korea, Hallyu itulah semuanya. Ya terus kayak sampai rekomendasi ya itulah semua, sampai kalau misalnya kita nggak suka sama satu ending drakor, ayo kita bikin fanfictionnya gitu. Jadi belajar tulis fiksi juga kan gitu. Padahal aku tuh susah banget nulis fiksi, cuman ya pokoknya dipaksain. Terus sampai selesai tulisan 30, aku ngerasa wow, kita tuh bisa ya. Karena gini, jadi tantangannya itu akhirnya dibagi dalam waktu 4 bulan. 2 bulan pertama itu 10 topik. Jadi kan kalau nulis 10 topik sebulan kan udah nih lulus klip kan, pasti kan dapet minimum order, minimum requirement gitu kan. Udah, terus udah dapet, tapi udah gitu kecapean dong. Nulis 10 tulisan ke Koreaan itu. Karena beberapa tulisan itu kita harus baca dulu gitu. Kayak aku kan nggak ngerti K-pop. Akhirnya aku tuh harus nyari-nyari referensi. Tapi kan namanya kita kan suka nulis. Kita kan nantang diri. Masa sih gue nggak bisa nulis tentang itu gitu? Apa yang harus diolah gitu? Harus bisa gitu. Udahlah. Jadi pas sudah selesai nih nulis 30 tulisan. Oh ya, jadi 2 bulan pertama 10 topik. Yang 10 topik terakhir di split jadi 2 bulan gitu. Karena kita juga masih kayak it's hard to say goodbye gitu loh. Kita tuh masih seneng banget sama challenge-nya kan. Udah, terus udah kan, udah 4 bulan jadinya dari bulan Juni. Jadi gini, bulan April kita bikin grup drakor. April,
Mei itu kira-kira ya nge-review film doang. Mulai bulan Juni kita mulai tantangan 30 topik. Selesai bulan September. Udah nih kan. Selesai bulan September, kita kayak, kita ngapain lagi ya gitu. Padahal, padahal ngakunya ngos-ngosan tuh. Iya. Udah kerja ngos-ngosan, berasa nggak ada kerjaan gitu ya. Masalahnya gini loh, pas kita berhasil menuliskan yang kita tadinya gue nggak bisa nulis ini gitu, terus udah selesai nih kayak bikin fanfiction, wow, aku bisa gitu, ada perasaan I did it, yes gitu. Kayak bangga dong, bahagia banget. Apaan ya Kak, bisa prestasi lah gitu ya. Ya kan namanya menantang diri sendiri dong, terus kayak menantang diri sendiri kan, kayak oh berarti aku sebenarnya bisa nulis yang ada topik gitu loh. Selama ini ya guanya aja yang nggak mencoba gitu loh, nggak memaksakan diri gitu loh. Kan menulis itu kan butuh latihan, butuh memaksakan diri juga gitu loh, butuh konsistensi ya gitulah. Jadi kalau dari klipnya aku belajar konsisten karena aku harus menyetorkan tulisan. Nah dari grup drakor ini yang awalnya aku kasih nama drakor literasi, ngarang aja aku drakor literasi, sosokan ya pokoknya kita mau literasi gitu, which is akhirnya iya juga gitu ya. Nah itu tuh aku belajar mengeksplorasi drakor dari berbagai sisi gitu, karena pas ngebaca tulisan teman-teman dari topik yang sama, itu tuh bisa ditulis tuh dengan cara yang berbeda gitu loh. Ada bahasan yang panjang lebar misalnya dari mulai taekwondo, mulai makanan, pokoknya segala ayak lah gitu. Pas baca tuh aku yang wah gitu. Jadi dapat pengetahuan baru juga gitu. Terus ya dari yang memang udah biasa nulis fiksi. Soalnya kan di grup drakor literasi yang sekarang namanya jadi Drakor Class ini, orang-orangnya itu yaitu content writer. Mereka tuh nggak nulis drakor melulu kan, mereka juga nulis hal-hal lain. Mereka juga ada yang penulis buku, terus penulis novel, penulis non-fiksi, pokoknya pada dasarnya mereka tuh penulis kan. Terus tapi dengan topik drakor, mereka bisa kayak bikin hal-hal lainnya gitu loh. Nanti mungkin bisa tahu dari teman-teman blogger yang berikutnya. Ya gitu, jadi pokoknya. Jadi kalau drakor ini sebenarnya jadi trigger ya Kak ya? Jadi iya itu tuh kayak itu yang memicu, trigger gitu, memicu. Jadi sebenarnya triggernya ada dua hal. Jadi teman-teman di Drakor Class itu suka dua hal. Mereka suka menulis dan suka drakor. Tapi ya itu suka nulis, suka drakor. Gimana caranya biar tetap nulis, nonton drakor? Gimana caranya biar punya waktu nonton drakor? Nulis dulu, selesaiin dulu semuanya gitu. Udah selesai baru deh nonton. Gitu. Iya. Tugas-tugasnya termasuk di klip atau di profesi masing-masing gitu ya. Jadi kita tuh kayak tugas utama dulu selesaiin biar bisa punya waktu buat nonton gitu. Terus sudah selesai nonton, ini kayaknya menarik nih buat tulis jadinya gitu. Jadi kayak loop feedback gitu loh. Sorry. Jadi Kak, kalau Drakor Class ini sendiri visi dan misinya apa nih gitulah? Apa yang mau dituju? Ya aku tahu kan saya kan Drakor Class juga ya, maksudnya kita memang kita mau having fun gitu, kita mau bersenang-senang, kita senang menulis, kita senang nonton drakor. Tapi sebagai Drakor Class sendiri, visi dan misinya apa sih? Apa sih yang pengen dituju gitu? Ya kita pengen tetap menulis, tapi dengan senang hati. Terus jadi kita latihan menulis, terus kita latihan ngeblog juga, karena kan ya itu aku bilang sebagian besar kan blogger ya. Terus kayak aku dari dulu ngeblog juga, tapi nggak pernah tahu seluk-beluk dunia blog itu, nggak tahu gitu. Terus pas ngurusin bikin drakorclass.com, baru oh ini toh yang dibahas di kelas blogger gitu. Nanti ada istilah blogger profesional kan, yang memperhatikan segala SEO, segala kata kunci, yang gitu-gitu. Jadi lebih bagi ilmu ya Kak ya, artinya dapat ilmu ya, dan bagi ilmu,
belajar bareng kan, jadinya aku tahu aku belajar ini dari ini gitu, ya udah aku jadinya malahan dari nonton drakor ketemu sama teman-teman drakor kelas, udah gitu kita bikin blog drakor kelas, dari bikin blog drakor kelas aku jadi belajar ngeblog yang bener gitu loh, sebentar yang lain kan mungkin udah duluan, terus jadinya mereka juga ngajarin aku gitu, terus aku dapet ilmu apa aku bagiin sama yang lain yang mungkin kayak apaan sih profesional gitu, kayak sesuatu yang dulu aku nggak begitu, pokoknya gue cuma mau nulis, gue nggak mau tahu, gue nggak mau pusing sama segala urusan blogger gitu kan, tapi sekarang jadi Eh, malahan malahan aku yang oh begitu toh, oh harus begini toh gitu, kayak oh sekarang kayak I got it gitu loh, kenapanya gitu. Itu jadi latihan menulis, latihan ngeblok, sama berbagi kebahagiaan. lancar nulis, lancar ngeblog, bagi kebahagiaan. Sip, sip. Mm-mm. Oke, Kak, ini ada titipan nih nanya Kak Risma apa drakor pertama yang tonton? Dakor pertama, Ah, kalau kalau ngomongin yang dulu banget, aku nggak inget ya dulu yang ya paling dakor berkesan, yang comeback, berkesan tuh. kalau dakor comeback Boys Over Flower. Yang Ya, itu gara-garanya aku penasaran bedanya apa sih sama Meteor Garden gitu kan, dulu kan nonton Meteor Garden kalian nonton because drakornya. terus aku jadi mikir, pengen lihat bedanya apa sih sama Meteor Garden si Boys Over Flower gitu kan, terus oh beda ternyata gitu, terus ya gitu deh, nyoba nyoba yang lain. Kalau kalau setelahnya ya kayaknya ada di blog, nanti cari aja di blog bacaannya. Tulisan urut-urutannya panjang. Nah, kan coba cek ke blog drakorclass.com gitu ya. Tulisanku sih, kalau tulisan aku yang sebelum ke drakorclass.com ada di blog.compactbyte.com. Itu ngeblog bareng sama Joe. Jadi itu tulisannya gado-gado, termasuk tulisan teknis, jangan kaget kalau banyak tulisan yang nggak bisa kita mengerti. Nah, Ya, selain itu ya itu di drakorclass.com lah. oke. Gitu. Baiklah Kak, kita eh, pengen ngobrol panjang sih sebenarnya, tapi tamuku hari ini ada tiga lagi, ada tiga Oke. blogger dan kita ngobrol-ngobrol hari ini. Jadi nanti kita ngobrol lagi di kesempatan yang akan datang ya Kak. Oke. Oke, terima kasih. Annyeong. Annyeong. Eh, Oke, oke. So far. Sekarang, minggu deh, kita mau ngobrol lagi nih dengan salah satu anggota Drakor Class yang profesinya blogger. Kita panggilkan. Jeng jeng, tunggu ya. Saya agak baru nih Tinggudel dengan benda-benda ini semua ya. Mohon maaf. Oke, kita panggilkan dengan semoga beliau rela bergabung dengan kita. Tada, tada, tada. Halo, mana nih, mana nih? Hai, 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 hai. Hai, Hai, halo. Annyeong. Annyeong. Apa kabar Mbak Rela? Baik, Dwi Cingu. Hehe, sehat ya. Aduh, nih kita ngobrol dengan teman-teman dari Drakor Class, Ya, dengan yang lain juga nih, kan biar kita, ini kan Drakor Class baru nih Mbak, jadi kita mau kenalin dulu nih, eh, siapa sih Drakor Class itu gitu. Nah, ini Drakor Class adalah orang-orangnya kan ya, salah satunya hari ini kita khusus nih, aku ngobrol sama ngobrol sama teman-teman sekelas yang profesinya blogger. Oke. ya. Kalau Mbak Rela, sejak kapan nih Mbak jadi blogger? Boleh diklaim ya, perkenalan Mbak Rela sebagai blogger sejak kapan, blognya di mana aja gitu. Boleh deh. Silakan. Iya. Pertama ngeblog sih dari tahun 2009. Dulu awalnya di
platform Multiply dulu. Terus Ya, habis itu pindah ke Blogspot yang gratisan. Yang dulu sih belum ya, belum mulai nonton maupun nulis ya, apalagi nonton, apalagi nulis gitu, maksudnya nonton aja belum soal drakor. Jadi dulu nulisnya ya cuman soal tentang kehidupan pribadi aja gitu. Syukur-syukur orang lain ada yang terinspirasi sama terinformasikan gitu. oke. Terus sekarang sih nulis Apa di ini punya berapa blog emang? kenapa? Punya berapa blog? Blog yang di maintain. Blognya sih punya dua, tapi kayaknya sebutnya satu aja dulu ya. Satunya masih belang-belang itu isinya. Saya ngeblog di www.dailyrela.com. Kecil Mbak suaranya. Ya, segini. Coba. Oke, sip, sip. Lanjut Mbak. Mana gimana? Sorry. Blognya di Ah, mana aja nih? Hmm, udah blognya oke. di www.dailyrela.com. Mhm. Ah, yang satu lagi isinya khusus buat masak-masak, tapi ya karena masaknya juga tergantung mood, yang isinya juga tergantung mood. Untuk perkembangan apa? Kenapa? Suaranya banyak kurang dekat ke mic atau ini kayaknya kurang dekat ke handphone. Agak hilang-hilang gitu, agak ngejauh. Tes, tes, tes. Nah, ini oke nih. Nih, nggak boleh gerak lagi ya, gini aja. Dah. Ya, Oke, saya lanjut. lihat Tadi sih mana? perkembangan, eh, eh, saya lihat sih perkembangan blog yang bahas drakor ini, yang khusus bahas drakor ini sekarang udah banyak banget ya. Oh, Udah oke. kayaknya eh, apa sih orang-orang yang mendedikasikan diri ke drakor juga udah mereka pada total banget gitu, mulai ngebahas satu-satu sampai recap minutes by minutes gitu. Itu mereka emang salut lah, kalau hobi, kalau suka itu pasti dijalanin, dijabanin Hmm. aja mau ditonton berkali-kali juga gitu. Jadi kalau saya sendiri baru 2 tahunan inilah berani nulis-nulis soal drakor gitu. Apalagi ada teman sekelasnya kan rame-rame, jadi tambah semangat. Jadi kamu semangat ya Mbak ya. Oh, Iya. jadi Mm-mm. rela tahun terakhir ini ya nulis, maksudnya berarti menulis tentang drakor, nonton drakornya juga baru 2 tahun terakhir ini ya. Iya, kalau comeback-nya sih baru 2 tahun terakhir ini ya. Kamu kan kalau dulu-dulu kan zamannya apa? Zamannya Janggem itu loh, zaman sekolah. Oh, oh, zaman sekolah, tapi ya boleh lah. Kalau zaman sekolah kan kita belum nulis, belum, sorry, sorry, akunya Iya. yang nulis, nggak tahu kalau Mbak relanya. Sorry. Iya, makanya baru balik nonton lagi tuh ya 2 tahun belakangan ini. Oh, oke, jadi eh kalau buat Mbak Rela sendiri, apa sih efeknya nonton drakor ini dengan profesi Mbak Rela sendiri sebagai blogger? Banyak ya, banyak bahan-bahan bahan-bahan tulisan gitu yang bisa diambil dari drakor itu sendiri gitu. Hah? Lumayan kan, jadi kita nonton tapi juga bisa dapat nulis poin-poin catatan. Oh, oke, saya bisa nulis tentang aktornya, saya bisa nulis tentang ceritanya, saya bisa nulis tentang apa latar belakangnya, juga tentang profesi-profesi yang dikenalin di drakor itu gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa ditulis dari nonton drakor ini. Oke. Kalau Mbak Rela lihat sendiri, sebenarnya apa ya? Eh, apa sih yang menarik dari drakor ini buat Mbak Rela? Apa sih yang, iya, yang menarik gitu, yang beda, yang istimewa dari drakor ini? Beda ya, pertama ceritanya juga nggak bertele-tele ya. 16 episode kayaknya cukup lah, nggak usah sampai 1, 2, 3, 4 kayak sinetron Anu gitu ya. Terus Oke, oke. durasinya juga cukup Mau sebut lah, nama? durasinya juga cukup.
Terus. Ya, durasinya cukup, udah gitu ceritanya juga digarap dengan serius ya, nggak nggak main-main gitu. Risetnya juga mereka dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi nyampe ke kitanya pun udah apik banget kemasannya. Ya, Aktornya juga mumpuni, aktor aktrisnya juga mumpuni dalam mendalami peran-peran mereka gitu. Kalau jadi dokter ya beneran nyuntik orang gitu. Kalau jadi dokter beneran melakukan diagnosa, melakukan operasi gitu, nggak cuman nensi-nensi darah, nggak cuman megang eh, jidat orang doang gitu. Itu yang saya suka dari drakor. Eh, kalau buat Mbak Rela pasti kan sudah beberapa kali ya menulis antara tulisan yang di inspired dari drakor gitu. Yang contoh-contoh topiknya apa sih Mbak? Kalau aku pernah lihat tuh kayaknya Mbak Rela cukup serius ya, topik yang yang inspired sama drakor itu Ya, serius ya. Kalau gua kan musik gitu ya, apa opa. Nah, kalau Mbak kayaknya serius. Ceritain dong Mbak, apa tuh waktu nonton ini aku pikirnya ini gitu loh. iya, yang paling baru itu yang tulisan tentang startup ya, itu kan dia dikenalin dunia soal saham, investasi, dunia bagaimana mendirikan suatu bisnis rintisan Terus gitu. yang Nah, lanjut ya. Mm. iya, nah itu jadi aku tulis tuh, jadi kayak misalkan apa itu seed funding, apa itu angel investor, apa itu apa Uh, seri ini, yang kayak gitu-gitu tuh. Riz, Oh iya, iya, kayak wah, gitu tuh ini bisa jadi bahan tulisan nih dan juga bisa jadi wawasan untuk kita semua gitu. Jadi supaya nontonnya nggak cuma nonton gitu, tapi juga dapat pengetahuan dari itu. benar, benar, benar. Sama, Jadi bukan nonton sehingga buang waktu gitu ya. Ada manfaat dapat kan ya. ya ada faedahnya gitu. Ya, bener-bener. Jadi Iya. sekarang lagi nonton apa nih, Mbak? Mm-mm. Sekarang lagi nonton Ninetales sama Startup. Ya, kayaknya yang masih berlanjut itu dulu. Yang lain pending-pending dulu. Belum nonton yang baru lagi. Terus masih yang dua ini ya. Udah kebayang kan nih mau nulis apa dari yang dua itu? Ya, Udah nih. Berarti kita akan segera jadi menanti. CEO. Ya, eh, iya Mbak Dwi. Lalu, sorry. Sampai mana tadi? Kedengaran nggak, Mbak? Ini putus-putus gua apa? Iya, ada Oke, baik. putus-putus ya. Jadi, Ah, oke, berarti tadi Mbak terakhir Ninetail sama startup ya. mm-mm. Pulau, waduh, wak, 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 Iya, wak. iya itu eh, kita juga bisa nulis ya. Kita bisa nulis soal product placement itu Mbak, soal iklan-iklan yang ada di drakor-drakor itu kan menarik ya sebenarnya. Soal kenapa orang tidak suka makan di Subway, kenapa apa ngopi di Dalkom, terus juga ada no mention untuk Samsung dan Hyundai ya. Itu produk kebanggaan itu selalu ada Udah di kebang. Ya. drakor-drakor gitu. Jadi kalau aku lihat Mbak Rela ini lebih lihat apa ya kontennya ya, lihat apa-apa unsur-unsur di dalam drakor itu sendiri ya, nggak sekedar apa ya, nggak sekedar berhalu. Ini justru nggak halu sama sekali, yang dilihat produk, konten, Iya, itu juga. tentang saham gitu loh. Iya, soalnya kan kita nulis drakor tuh bukan cuma tentang review-review aja gitu, tapi juga banyak Mhm, hal-hal yang bener. bisa kita pretelin satu-satu untuk dijadikan beberapa tulisan gitu. Jadi kalau mau pakai sudut pandang itu ya banyak banget gitu yang bisa dijadikan bahan tulisan gitu. Termasuk Oke. mm-mm.
Ya, 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 artinya bisa macam-macam ya Mbak kalau mau dikupas tuntas satu-satu mah ya. Iya, iya, nggak cuman review-review aja gitu, nggak cuma review, nggak cuman bucin, nggak. Betul, that's true. Iya. Oke, sip. Mbak Rela, sorry, aku harus lanjut ke tamu berikutnya. Jadi, Silakan. aku pasti kita bisa ngobrol lagi. Teman-teman yang lain juga bisa cek, bisa baca tulisannya Mbak Rela di www.drakortas.com atau di buku Mbak Rela sendiri ya. Oke. Mbak Rela, ini gue nggak tahu gue yang putus-putus sama Mbak Relanya. Iya. Makasih ya Mbak Rela. Sama-sama. Annyeong. Oke, mari kita menuju ke sekarang ke tamu berikutnya. Aduh, waktu berjalan cepat ya. Cinggudel minta tolong gue. Luar biasa. Gak terasa. Just a second. Kita akan masuk ke tamu berikutnya. Caca. Cek, 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 cek. Caca. Caca. Ah, Hai, annyeong, Cinggu. Annyeong. Oke, selamat datang Mbak Deka. Halo, Kak Dwi. Silakan memperkenalkan diri. Kita main capcus aja ya, belum harus Oke, punya oke. waktu Oke. 30. Sejak kapan jadi blogger? Blognya di mana? Terus cerita deh gimana drakor ini bisa bikin Mbak Rela, Rela maaf, Mbak Deka. Oke, oke. Oke. Buat Mbak, apa speknya buat Mbak Deka gitu. Sip. Iya. Silakan. Oke, makasih ya buat Drakor Class yang udah ngajakin join. Jadi aku ngeblog itu baru 3 tahun ini sih, 3 tahun ini tepatnya di 2017 mulai Oke. ngeblog yang buat ini ya, buat pro gitu kan ya, buat apa? Yang blog TLD gitu di deestories.com. Nah, di situ 2017. Terus emang sebelumnya jadi suka nulis itu karena sama seperti Kak Rista tadi, aku tuh gabung di Odop dulu namanya ya, One Day One Post itu Oh sama yang ya. sekarang yang sekarang berubah jadi klip. Jadi kalau aku dulu itu apa? Odop itu jadi ini ya, berjasa banget buat istilahnya apa ya, kayak aduh bilang apa ya, karir gitu kali ya, karir penulisan. Jadi aku tuh sebelum ngeblog nulis buku dulu. Jadi pas Oh, ikutan Odop itu mulai nulis antologi sampai ke buku solo. Baru menarik ya. Dari buku ke blog ya. iya, dari buku ke blog. Jadi terus buku duluan, nulis buku duluan, baru nulis di blog gitu. Oke. Gitu sih. Kalau terus apa tadi? Drakor ya? Suka Drakor drakor dari gimana? kapan? Gimana tuh? Ya. Suka drakor sih sama seperti yang tadi juga. Biasanya sih sukanya di ini apa? Nonton-nonton di TV gitu ya. Baru comeback ya istilahnya juga. Baru suka drakor lagi itu ketika eh, ya setahun ini, setahun ya, ya setahun. Ya tapi dulu itu nonton tapi nggak intens gitu loh. Oke. Jadi dulu nontonnya di ini di apa? Di DVD gitu ya. Di Waduh, DVD. Mm-mm. DVD. Jadi drakor itu Ya. awalnya itu buat ini quality time sama suami. Jadi mau Oh. tidur kan biasanya nonton tuh. Nah, kadang kita pilih nonton drakor gitu, nonton bareng gitu. Terus baru Jadi intens. Deka sama Mas suami nonton drakor ya. Iya dong, nonton dong sama suami nonton drakornya. Iya, jadi karena nontonnya sama suami, jadi kita tuh biasanya pilih yang genrenya apa ya, kayak detektif, kayak gitu-gitu, polisi, dokter. Jadi yang
Yang Iya. bisa murni bersama. romance gitulah ya. Oh. Gitu. Terus intensnya ya karena gabung dengan drakor dan literasi gitu. Itu. Oh, berarti Mulai pengaruh. iya mulai intens. Jadi nggak cuman aku juga belajar nggak cuma nonton ya. Menurut aku nonton drakor ini punya banyak manfaat buat apa ngeblokku gitu ya. Jadi kan nanya apa sih pengaruhnya drakor sama ngebloknya. Kalau menurut aku sendiri punya banyak manfaat nih. Terus terang semenjak awalnya itu pengen coba ikut nulisan review drakor itu bikin mau melatih aku gitu loh, karena kan kebanyakan aku nulisnya tuh non fiksi gitu ya, jadi agak serius gitu ya, jadi emang banyak Oh, yang memberikan masukan gitu kayak tulisan kamu terlalu kaku gitu ya, maksudnya ya kalau buat ngeblok kan enaknya yang santai-santai gitu lah, jangan aku masih film kebawa kalau nulis buku masih. gitu loh. Jadi pengennya nonton drakor, latihan nge-review drakor tuh biar lebih apa istilahnya, lebih smooth gitu loh nulisnya gitu. Itu Oh, satu ya dari skill ya, mengasah skill. Yang berarti kedua, kita itu menulis nu, menjadi lebih smooth, jadi lebih loose uh-uh. ya, menjadi Iya, lebih jadi lebih apa ya, cair gitu ya. benar ya. Terus yang kedua itu nulis drakor juga meningkatkan performance blog aku gitu sejak Oh, jadi terus terang tulisan-tulisan yang bahas drakor itu justru masuk ke page one gitu loh. Tulisan biasa agak persaingan page one-nya agak berat gitu ya, tapi kalau setiap kali habis nge-review drakor tuh kok kayaknya gampang banget ya masuk ke page one, dan itu juga meningkatkan traffic blog ya. Jadi ya oke. secara untuk blogging dan teknik penulisan itu bermanfaat sih buat aku gitu. Manfaat yang lainnya Oh, pun banyak sebenarnya. apa aja tuh? Coba Mbak yang nggak ada hubungan sama penulisan kali ya. Nah, misalnya nih, apa? Oke, oke. Jadi ini sedikit curcol ya. Jadi Oke. nonton nonton drakor itu menurut aku sendiri tuh jadi bikin hubunganku sama suami tuh lebih lebih apa ya? Lebih harmonis gitu ya. Oh gitu. Oh, gitu. Oh, Jadi udah tuh. Oke, iya ini kan tadi kan awalnya kan emang kayak jadi satu tuh ya yang awalnya kan aku oh, cerita tuh nonton. tekan gimana? Jadi kan awalnya kan emang nonton drakor tuh buat quality time gitu kan ya. Jadi buat quality time. Nah, pasti kan kalau kita sering quality time itu kan hubungan kita jadi bagus gitu kan Mas suami. Terus yang kedua itu bisa jadi apa ya? Agak meminimalisir konflik gitu loh. Jadi gini, aku tuh kalau kan kalau pergi itu mesti aku yang harus siap duluan tuh ya, udah siap duluan. Nah, kadang Ah, eh, ya, aku tuh biasa. kurang sabaran nungguin suami gitu ya. Biasanya Oh, aku nggak sabar gitu, jadi kayak uring-uringan kok nggak siap-siap gitu kan. Nah tapi sejak ada tontonan yang harus ditonton gitu ya, jadi kalau dia belum siap aku nyantai, aku nonton dulu gitu, jadi lebih lebih nggak uring-uringan gitu. jadi sebenarnya aku lihat benang merahnya justru drakor ini bikin Mbak Deka lebih santai, lebih ini Mm-mm. lebih santai, Mm-mm. lebih rileks, tulisnya juga lebih cair gitu ya. Iya, mungkin Hmm, ya enak. gitulah. Ya. Jadi makanya ketika tahu nih ya, aku cerita tuh sama suami aku tuh ada grup drakor literasi gini-gini. Oh dia support. Oh ya kamu kan suka nulis, suka nonton. Udah deh, mau langganan streaming drakor apa aja silahkan gitu. Jadi Oh, gitu ya. Oh, nah, do donaturnya nggak keberatan dengan beberapa situs streaming ya. Yang penting tetap produktif dan happy gitu ya. karena kami lihat ya Mbak ya begitu dengan drakornya Mbak produktif, blognya juga ratingnya lebih tinggi, terus emosinya juga lebih stabil gitu ya, nggak terlalu uring-uringan. Gitu. Ya bener. Mantep mantep. Sip. Jadi sekarang lagi nonton apa nih Mbak? Yang lagi nonton drakor judul apa nih? Halo? Ya kak, putus-putus apa tadi?
Lagi nonton apa? Oh, sekarang nonton. lagi demam LDW. Jadi selain nonton drakornya yang ongoing itu ya, yang Tale of the Itu Nentel capek. itu, sambil nunggu dia tayang Rabu dan Kamis. Itu di dong buk. Jadi sambil nunggu Rabu dan Kamis tayang, aku nonton yang drama lamanya, Touch Your Heart. Aduh, pokoknya minggu-minggu ini buat LDW lah. Apa akun kan hari ini ya? Kenapa? Apa? Ulang tahun. Iya, hari ini. Kemarin debutnya ya, sekarang ulang tahunnya. Tahun hari ini ulang. Aduh, aku merasa bersalah sama Jo Jong Suk. Habisan nungguin Hospital Playlist season 2, nggak datang-datang. Jo Jong Suk lagi sibuk. Lagi sibuk sama bayi. Iya. Oh gitu, Mbak Deka, terima kasih ya. Banyak belajar loh aku. Oke. Ternyata ketika bisa begitu bermanfaat ya buat kestabilan emosi justru ya. Kestabilan emosi ya. Iya. Karena emosi aku nggak stabil banget berarti. Ya. Oke. Ya, Mbak Deka. Oke, annyeong. Nah, Cinggude. Serius itu ilmu baru banget ya buat saya. Buatku yang tadi kalau drakor itu ternyata justru bikin emosi itu justru lebih stabil. Jadi bikin lebih sabar, nulis jadi lebih cair. Tapi mungkin buat yang teman-teman berprofesi sebagai blogger ternyata meningkatkan perform blog. Selanjutnya, lamut terakhir. Sedeng. Kita cuma punya waktu 10 menit sayang sekali karena blogger yang satu ini, tapi berhubung kemarin sudah live juga ya, ibu satu ini, jadi that's okay. Kita ngobrol-ngobrol sebentar, kita masih punya 10 menit. Dadah. Ini kalau kita lewat dari jam 20.30, kenapa ya? Apa kita kena denda gitu? Enggak kan ya? Hola. Annyeong. Belum kelihatan atau udah kelihatan? Akunya udah kelihatan? Udah dong, jelas banget. Aja. Terima kasih Mbak Lendi. Oh iya, terima kasih Drakor Class. Sudah bergabung sama kita. Yeay. Nah, aja nih, karena gue cuma punya waktu 10 menit dari sekarang. Yuk, Mbak Lendi, cerita dong sejak kapan jadi blogger, punya blog mana saja, dan langsung yang paling penting. Apa sih pengaruh drakor buat Mbak Lendi? Sebagai blogger ya? Blogger. Siap. Terima kasih banget Drakor Class udah mengizinkan Lendi Agassi mampir jadi bintang tamu di sini. Itu kan kehormatan sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Annyeong, Cinggu. Aku tuh ngeblog udah dari tahun baru 2016. Tapi dulu tuh baru, oke. Baru. Kan waktu tuh kerasa seret gitu ya, cepet banget. Terus awal-awal nulis kan tentang parenting kan, jadi semua serba-serbi mengasuh anak, itu tuh aku tulis di blog. Tujuannya tadinya cuma ingin berbagi karena banyak teman-teman yang suka bilang, Len sayang banget Len punya ilmu, maksudnya punya rezeki buat ikut parenting kan, seminar parenting kan ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Nah yang berbayar tuh aku juga ngejar banget. Jadi dulu tuh semangat banget kalau ikut seminar parenting, entah karena mungkin merasa punya salah sama anak, jadi kayak utang pengasuhan gitu. Jadi aku tuh mau bayar utang tuh dengan cara aku belajar dan aku terapkan setelah itu gitu. Terus kata Teh Santi, halo Teh Santi, Sukron Teh Santi, karena Teh Santi waktu itu bilang, Len sayang banget Len kalau cuma diendepin di
buku tulis, nanti juga dimakan rayap hilang, atau kalau cuma jadi status-status doang, rasanya kayak nggak berfaedah ya. Maksudnya kalau orang search tuh nggak bisa ketemu gitu. Jadi bisa sih, cuman kayaknya lebih bagus kalau ditulis di blog ya. Akhirnya waktu itu memberanikan diri nulis di Blogspot. Nah waktu di Blogspot, Oh, di WordPress awalnya WordPress. Terus cinta banget kan, aku utik-utik, pokoknya yang sesuai sama aku banget gitu. Jadi si WordPress tuh aku warnain pink, aku apa gitu. Sampailah pada suatu hari datang ke event blogger, daftar, terus katanya blognya harus TLD. Alah, TLD-in aja masa susah sih, gampang lah, tinggal bayar doang gitu. Itu setahun bisa balik loh, katanya gitu. Hah, gimana caranya setahun bisa balik? Biayanya aja waktu itu lumayan sih, kalau tidak punya penghasilan, rasanya kayak bayar segitu di muka, ya kayaknya sayang ya. Akhirnya, ya udahlah demi event blogger, jadi waktu itu langsung di TLD-in, tapi pindah ke Blogspot. Akhirnya sekarang lendiagasi.com ada di Blogspot. Gitu. oke. Blognya ada 4 Perjalanan aku. jadi blogger ya. Iya, blognya ada 4. Akhirnya yang WordPress-nya juga nggak hilang. WordPress-nya jadi Family Stories. Lendiagasinya blog utama. Terus aku tuh juga suka nulis kajian, juga suka nulis tentang review buku. Cuman yang TLD cuman lendiagasi.com doang sih. Tapi semua overall tersalurkan hobi menulis itu gitu. Jadi memang kayaknya kalau sampai punya 4 blog yang ya bisa dibilang hidup semuanya ya, hidup semua gitu ya. Artinya walaupun yang Malu. ada di, tapi kan itu 4-4-nya beda tema gitu loh. Artinya Beda. masing-masing punya. Maksud gua ternyata Telendi ini passion menulisnya mengagumkan ya. Oh, aku jadi terharu kok dipanggil. Enggak sih. Cuman kadang-kadang kalau nggak nulis tuh rasanya kayak maksudnya nggak ditulis lagi, misalnya habis nulis tuh jadi ada kayak punya utang gitu. Alah, segitunya ya. Gitu kan? Ya pasti. Nah, ini kalau efeknya nonton drakor sama nulis di blog gimana nih, Mbak? Ngefek banget. Jadi aku tuh Lencin. Gua putuskan. Oke. Atur Gimana nuhun. efeknya? Jadi awalnya nulis tuh nonton kan, abis nonton terus kerasa kayak ini tuh nggak pas banget, bukan tentang endingnya sih. Aku tuh sangat menghargai penulis loh sebenarnya. Nggak pernah judgement kalau, penulis ini kenapa sih nulisnya gini banget? Kayaknya dia tuh, nggak pernah aku tuh. Aku tuh justru orangnya kalau ada ending yang nggak berkenan, berarti ini harus aku tonton lagi nih. Kayaknya ada yang salah nih sama aku. Maksudnya ada yang hint yang dikasih sama penulis drakor yang aku tuh nggak nangkap dari awal. Jadi aku tuh kecewa gitu. Jadi ada beberapa drama yang endingnya memang harus ditonton lagi gitu. Itu bukan itu. Jadi jatuh cintanya di situ sih. Akhirnya aku bisa nulis beberapa tema tentang drakor itu gitu. Dan ternyata dari breakdown tema-tema itu tuh kayaknya orang banyak yang bacanya juga, oh iya ya ternyata bisa dilihat dari sudut pandang keluarga ini gitu kan. Kalau drakor, apalagi drakor panjang, aku tuh hobi banget loh nonton drakor yang sampai ratusan episode. Kata orang itu tuh kok bisa sih, ya nggak usah dipaksain sih kalau mau nonton. Aku tuh bukan tipe orang yang hari ini aku harus nonton itu, enggak sih. Aku tuh nonton ya kalau ada waktu luang, kalau udah badan lelah dan belum bisa tidur ya nonton dulu sebentar. Jadi nggak insya Allah sih selama ini nggak mengambil waktu-waktu kewajiban untuk ngurus anak-anak dan keluarga gitu. Sip. Iya, yang penting yang prioritas nggak ditinggalkan ya Mbak ya. Oh, sip. Ya kan gitu Iya, ya. betul. Sekarang lagi nulis apa nih? Kan aku udah denger tuh, aku ngikutin IG Live Telendi kemarin. Oh, gue mau. Telendi Lencin. Oke, Dwi, make up your mind. Lencin. It's okay. Tentu IG Live ya kan gitu. Aku nonton live terus wah ternyata bisa nonton sampai berkali-kali ya gitu ya. Iya. Agak Itu jadi sekarang lagi apa yang lagi Record ditonton of berkali-kali Love. nih? Aduh, Park Bo Gum.
Sarangi. Apa program Ya. sarang? Aduh, ya ampun deh. Jadi ceritanya aku tuh nonton film itu tuh sebenarnya nonton film tuh lebih seneng ongoing. Drama yang panjang pun aku nonton ongoing. Jadi dapet gitu feel-nya. Euforianya juga dapet gitu. Cuman sekarang teman-teman lagi pada udah move on, aku nggak bisa move on. Help. Ini belum bisa move on. ROE, tapi kan enggak. Baru berapa minggu selesainya, nggak apa-apa lah. Masih kita maklum, kita maklum. Untuk Iya ini ya. berapa tulisan? Udah nggak move on dari kemarin. Udah berapa tulisan nih dari ROE? Kemarin Dari aku udah nulis 4 sih yang udah jadi. Mau nambah lagi ya? Mau nambah lagi. Mabok kali yang baca. empat Aduh. tulisan ini. Jadi 4. kelas aja berapa? Iya ya, di drakor aja 2, di drakor kelas 2, di blogku sendiri 2, iya 4. Nanti aku nambah lagi 2 di blogku sendiri. Jadi Aduh. 4 menuju 6, ya nggak sih? Ya kan Eh, menuju 6. Terus menuju 6. kita bakalan ini rekor nggak sih? Ada drama lain yang bisa sampai lebih dari segitu tuh hasil tulisannya. Rekor yang mana nih? Yang paling Yang paling banyak ya, kayaknya Roy deh. Kayaknya Record of Youth. Soalnya kemarin nonton drama panjang. Itu tuh Once Again, drama tentang keluarga. Tapi itu kayaknya cuma jadi sekitar 3-an tulisan deh. Itu tuh aku bahas dari sudut pandang keluarga ini, keluarga itu gitu. Kan kalau drama panjang tuh suka lebih kena di hati karena ngambil sudut pandang dari keluarga yang A, terus nanti bermasalah dengan yang B, terus nanti C, bulet gitu loh. Jadi itu tuh yang seru kalau drama panjang. Lebih ada prosesnya ya. Jadi kalau jatuh cinta tuh nggak hanya sekedar, lu cantik, gue jatuh cinta, enggak. Kalau di drama panjang tuh ada prosesnya. Oh, ternyata dia kepribadiannya begini, ada contemplatingnya gitu. Itu yang seru kok di drama panjang sih. Terus ada masalah keluarga yang pasti, ya jenis-jenis dramanya kayaknya mirip drama Indonesia sih, kayak Putri yang Tertukar ya gitu. Cuman ini lebih greget gitu, lebih apa? lebih greget gitu. Lebih greget. Jadi jadi sebenarnya buat Telendi kayaknya satu drama itu bener-bener bisa begitu udah klik bisa dikupas setuntas-tuntasnya gitu ya, kayaknya lihat dari kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, diputar Iya, lagi gitu. bener. Makanya aku tuh paling nggak suka sama orang yang judgement gitu. Kenapa Kak Dwi? Aku tuh Ikan makanya itu paling nggak, maksudnya semua sisi itu semua ditulisin gitu. sebisanya aku sih, iya. Jadi dilihat dari semua sisi. Makanya aku nggak pernah judgement ya. Drama ini tuh jelek, kalau misalnya memang jelek lah ngapain ditonton gitu. Meskipun itu bias ya, kayaknya aku pernah sih ngerasain karena suka Park Bo Gum terus posesif terus habis gitu aku tuh nonton drama yang lain dan aku nggak pas gitu, misalnya sama lawan mainnya, ya udah nggak usah dilanjutin, nggak usah maksain juga ya, kalau dikuat-kuatin nggak apa-apa juga sih, cuman aku tuh menolak gitu, hatiku menolak karena dia masih di drama ini karakternya, aku nggak bisa pindah kemana-mana, jadi aku ya berkutat di situ. Jadi ini kapalnya olengnya ke drama lain yang ke film. Aku tuh ke film kalau nggak bisa move on sama drama, larinya ke film. Kalau nggak bisa move on sama drama pasti masuknya kemana tadi? Film. Oh, masuknya ke film. Film jadi lebih simpel ya, maksudnya satu setengah jam atau satu setengah jam, 2 jam selesai gitu ya. Nggak gitu. Ria, aku juga sama kayak kamu Ria. Jisoo, oh Ridongseng. Ya nih gue dari tadi ngeliatin pertanyaan tapi ada beberapa sih udah terjawab ya kelihatannya ya dari teman-teman juga ya. Tapi ini intinya balik lagi dengan ke drakor, gimana nih pesan Mbak Lendi nih sebagai blogger sebagai kontributornya Drakor Class, gimana nih? Maksudnya apa sih dari Mbak Lendi sendiri? Apa sih yang pengen dicapai dari Drakor Class ini?
Pengennya ya, aku tuh bener-bener alhamdulillah sekali, alhamdulillah banget berkumpul sama teman-teman di Drakor Class. Entah kenapa aku tadinya yang ngerasa kayak aku tuh tahu semuanya tentang drakor gitu. Begitu bergabung situ, masya Allah, aku tuh ketemu Karijo, ketemu Kak Dwi, ketemu Karisna. Halo, sorry. Aduh, maaf. Namanya baru pertama ya. Nggak tahu gue. Ternyata ada batasannya. Hanya boleh 1 jam ya maksimum ya. Aduh, nggak ada yang bilang. Maaf, nggak lihat manual. Sorry, kita telepon lagi dengan Lendi. Maaf, 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 maaf. Go live with. Hari. Iya nih nggak cukup nih waktu sejam ya. Ih, aduh pusing. Halo, Teleminya mana? Euy. Gimana caranya ini? Bentar ya, teman-teman. Question. Wah, ini kayaknya Teleminya belum join deh. Tunggu sebentar ya. Telendi, memanggil. Panggilan kepada Telendi. Sebentar. Kenapa jadi nggak bisa ya? Well, coba ya. So, kenapa ya nggak bisa ya Lendinya masuk ya? Wait. Enable to join. Kenapa ya? Ini Lendi unable to join. Oke deh. Kita drakornya. Jadi kayaknya gue padahal sudah join. Hore. Sesungguhnya ya, Cinggudel, sejujurnya kenapa gue menjadi host? Supaya gue nggak duduk di kursi panas. Menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Kan gue ayah. Lendi. Heyo. Anyong, aduh. Anyong, Mian. Ngomongnya kepanjangan ya, keasikan. Iya kasihkan, nggak apa-apa. Nanti kita bikin ini aja deh. Zoom classroom. Gitu. Seru banget itu pasti. Oke, jadi sampai mana tadi ya? Tadi kan lagi cerita soal apa tuh? Drakor Class ya? Drakor Class itu apa sih yang Mbak Lendi pengen? Kan artinya ketika kita join sesuatu, memang sih kita for fun ya, tapi pasti kita punya sesuatu yang menjadi tujuan kan, gitu. Kalau buat Lendi, tadi kan itu ya, putusnya di situ ya. Oh. Aku tuh bener-bener bersyukur banget sih bergabung di Drakor Class ini, nggak nyangka ya ternyata selama ini aku tuh cuman berenang di kolamku sendiri gitu. Jadi perasaan aku tuh yang tahu tentang drama Korea cuman aku. Wah, bucin banget. Habis gitu pas gabung di Drakor Class, lah pikiran aku terbuka, ternyata dari drama Korea tuh bisa kemana-mana gitu. Aku tadinya sejujurnya nulis cuma review drama Korea doang. Jadi kayak jadi mau nulis tentang yang lain tuh kayak nggak pede gitu. Misalnya kayak ini penting nggak sih ditulis? Emangnya ada orang yang nyari tulisan begini gitu. Jadi aku nggak pede banget. Setelah itu masuk di kelas drakor literasi, terbuka semuanya, cing, dapat cahaya. Terus berasa kayak ternyata topik 30 challenge tuh bener-bener challenge buat aku juga gitu. Awalnya nulisnya masih ringan-ringan, review film bukannya meremehkan, tapi kayaknya film 2 jam itu udah kayak tiap hari aku emang kerjaannya nonton film, nggak pengen drama panjang ya, jatuhnya ke film. Apalagi film itu menurutku banyak kejutannya sih daripada drama kan kadang-kadang diprediksi ya, apalagi sama Karisna. Kalau udah ngobrol sama Karisna pasti keluar prediksi. Jadi aku kalau drama masih yang kalau nggak bisa move on, aku memahami diriku sendiri, aku beralih ke film. Nah dari situ bersyukur banget sejak gabung di Drakor Class, 1 drama 1 film itu
bener-bener bisa jadi berapa tulisan. Habis gitu bener-bener dilihat dari sudut pandang. Jadi aku tuh kayak mengorek memori lagi gitu. Ini tuh aku udah nonton film ini sih, tapi kayaknya aku belum nulis deh. Mendingan aku kasih judul ini aja ya gitu. Jadi kayak terinspirasi dari beberapa penulis kontributor di drakor literasi kayak misalnya Kak Risna, Kak Dwi, Kak Rijo, Kak Rila, Deka, Ima, wah banyak banget ya, aku sebutin 21 ya. Bunda. Habis gitu semuanya tuh bener-bener bikin aku tuh terbuka gitu. Ternyata setelah aku membaca tulisan teman-teman di Drakor Class, oh iya ya, ada ide itu juga ya. Aduh, aku kenapa ngelewatin ide yang itu ya gitu. Jadi kayaknya tuh ide tuh banyak dan bisa diterjemahkan dengan berbagai bahasa sesuai dengan penulisnya gitu. Aku tuh happy-nya di situ. Kayak Kak Rijo kan seorang penulis fiksi gitu. Dan aku tuh amazing pas baca bukunya. Ternyata buku dari penulis fiksi yang suka nonton drama Korea itu idenya luar biasa ya. Maksudnya luar biasa tuh selama ini aku tuh kalau baca buku cerpen yang banyak gitu suka kadang-kadang bingung. Ini arahnya kemana gitu. Tapi kalau baca bukunya Kak Rijo tuh kayaknya aku tuh oh ternyata ini loh gitu. Nggak terlalu surprise. Tapi aku tuh amazing sama ide jalan ceritanya tuh smooth gitu loh. Itu yang aku bikin ya apa? Bikin kagum gitu sama teman-teman yang hobi nulis buku gitu. Tapi nggak jadi terinspirasi aku jadi nulis buku juga sih. Jangan gitu ya, kita belum tahu loh. Ada yang orang blognya 4, masa nggak bisa jadi buku? Ayo, wah. Serius, aku tuh nggak ada impian. Tapi kayaknya sih aku tangkap dari tadi ya. Jadi sebenarnya itu kan dari cerita Lencin juga ya. Bagaimana dalam komunitas ini sebenarnya drakor itu pemersatu hati ya. Iya, betul. Di satu hobi yang kita bareng-bareng gitu. Sebenarnya kita bareng-bareng suka nonton drakor gitu. Terus itu para opa dan oni itu kan emang bening luar biasa ya. Kita itu benar, itu bisa jadi penyemangat juga sih. Semangat kan ya. Benar. Jadi yang aku lihat sebenarnya ya dan aku kan juga baru ya dengan tulis menulis ini ya. Maksudku ternyata drakor ini sebenarnya trigger aja gitu. Artinya betul. seperti kita sukai lainnya gitu. Pancing gitu membuat kita lebih produktif melakukan sesuatu yang menjadi yang menjadi profesi bahkan ya betul. Ya. Benar. Jadi drakor ini sebenarnya yang kayak having fun, terus karena lo fun, lo menikmati, jadi pikirannya malah jadi fresh, jadi seger, terus dapat ide-ide nulis, dapat ide-ide apa gitu ya. Kayaknya sip. Positif. Jadi ini baiklah. Dari Lencin ada lagi nggak yang mau disampaikan nih? Kita sudah over limit waktunya. Aduh, biane. Aku tuh ya pas terakhir terakhir jadi yang ngomong kayaknya aku harusnya nggak usah panjang-panjang ya. Tapi ternyata kelewat over. Iya. So happy ketemu Drakor Class. Sarangnya. Pesen-pesennya mungkin bisa buat diriku sendiri sih. Sebenarnya pesan itu aku tuh tetap merasa kita tuh satu gitu. Jadi saling mendukung, saling memberi ide, tidak saling menjatuhkan, saling bekerja sama. Semoga 21 kontributor ini bisa terus jalan seirama sampai nanti. Kok jadi mau nangis ya? Ini kenapa ini? Hashtag #Bogem ini. Senang ya. Iya gitu. Benar. Kita Oke. Baiklah. Jadi ini sebagai penutup ya. Aku mengingat tadi loh yang dibilang sama Lencin juga tadi ya kita bahwa walaupun kita tuh bucin yang totalitas sampai bisa nonton berkali-kali gitu ya, sampai bisa nulis 6 tulisan, kan bucin yang totalitas ya. Iya. Merupakan ya kan Mbak, anak-anak, suami tetap alhamdulillah. Tetap
On track. tinggalkan. Mm-mm. Oke. Baiklah Cinggudel, kita akhiri sesi Annyeonghaseyo Cinggudel malam Annyeonghaseyo. ini ada pertama yang mudah-mudahan dari banyak IG live lain, sesi-sesi Amin. lain dari Drakor Class. Jangan lupa di add semua medsosnya Drakor Class. Kita ada di Twitter, kita ada di YouTube. Not yet ya. Maaf. Kita ada di Twitter, kita ada di Facebook, kita punya Facebook page, dan kita punya Instagram. Kita punya blog drakorclass.com. Silahkan, sangat diharapkan untuk datang, membaca, memberikan komen, masukan buat kami. Terima kasih. Semoga teman-teman berkenan dengan sesi kami kali ini. Ya. Annyeonghaseyo. 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 Gomawo Cinggude.